Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Herpina Firmansyah. Kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yaitu manajemen risiko keuangan. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tentang manajemen risiko dan regulatory compliance, dua sisi yang saling terkait. Pertama kita akan membahas tentang apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dalam konteks ini, risiko dapat melibatkan berbagai aspek seperti risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Integrasi manajemen risiko melibatkan proses menyeluruh yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan kelangsungan operasional mereka dalam berbagai skenario. Berikutnya ada regulatory compliance. Regulatory compliance ini merujuk pada ketaatan suatu organisasi terhadap peraturan, kebijakan, standar, dan hukum yang berlaku dalam lingkungan operasionalnya. Tujuannya yaitu memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang mungkin timbul dari akibat ketidakpatuhan tersebut. Adapun ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat berakibat serius bagi perusahaan ataupun organisasi, yaitu termasuk denda, sanksi hukum, hilangnya reputasi, dan kerugian finansial. Ada 4 hubungan antara manajemen risiko dan regulatory compliance ini. Yang pertama ada penyelarasan strategi bisnis. Yang kedua ada efisiensi operasional. Yang ketiga ada kepercayaan pelanggan dan investor. Dan yang keempat ada inovasi yang berkelanjutan. Kemudian keuntungan dari integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance ini yaitu ada 5. Yang pertama ada efisiensi operasional. Yang kedua penyelarasan strategis. Yang ketiga manajemen biaya yang lebih efektif. Yang keempat meningkatkan reputasi. Dan yang kelima ada daya saing yang lebih baik. Selain itu, adapun tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance ini ada 6. Yang pertama ada kompleksitas dan keanekaragaman peraturan. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan regulasi. Yang ketiga, ada koordinasi antar departemen. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Yang kelima, ada pengukuran dan pemantauan kinerja. Dan yang keenam, ada perubahan lingkungan bisnis dan hukum. Adapun cara untuk mengatasi tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance ini, yaitu memerlukan pendekatan yang holistik, kerjasama antar departemen, penggunaan teknologi yang cerdas, dan komitmen dari organisasi terhadap ketaatan dan manajemen risiko yang berkelanjutan. Dengan cara ini, organisasi dapat lebih baik mengintegrasikan manajemen risiko dan juga regulatory compliance untuk mencapai tujuan bisnis mereka secara efektif dan efisien. Di sini saya akan memberikan satu studi kasus yaitu dari online shop. Yang pertama yaitu pengelolaan data pelanggan. Untuk di manajemen resikonya itu yaitu dengan mengidentifikasi resiko kebocoran data atau pelanggaran privasi pelanggan, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan firewall untuk melindungi informasi pelanggan. Adapun untuk regulatory compliance-nya yaitu dengan mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR di Uni Eropa atau Undang-Undang Privasi Konsumen di berbagai negara. Kemudian menetapkan kebijakan privasi yang jelas dan memberikan opsi kepada pelanggan untuk mengontrol penggunaan data mereka. Yang kedua ada pemrosesan pembayaran. Di manajemen resikonya kita dapat mengidentifikasi resiko penipuan pembayaran atau pencurian identitas, menggunakan sistem deteksi fraud dan penerapan metode keamanan pembayaran yang aman. Kemudian untuk di regulatory compliance-nya kita dapat mematuhi standar keamanan pembayaran seperti payment card, industri data security standard atau PCI DSS, menyediakan transparansi dalam kebijakan pengembalian dana dan kebijakan pembayaran sesuai regulasi setempat. Yang ketiga dari keamanan transaksi. Untuk di manajemen risiko kita dapat mengidentifikasi risiko keamanan seperti serangan cyber dan malware, menggunakan sertifikat
SSL untuk enkripsi data dan mengimplementasikan protokol keamanan yang sesuai. Dan untuk regulatory compliance-nya, kita dapat mematuhi regulasi keamanan data dan privasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR dan Undang-Undang Keamanan Cyber yang berlaku. Yang keempat ada produk dan layanan. Untuk di manajemen risiko, kita dapat mengidentifikasi risiko terkait dengan kualitas produk, keterlambatan pengiriman, ataupun keluhan dari pelanggan. Mengelola rantai pasokan ini untuk meminimalkan risiko. Kemudian untuk di regulatory compliance-nya, kita dapat mematuhi regulasi terkait dengan penjualan produk tertentu seperti peraturan keselamatan produk dan label. Mungkin hanya itu pemaparan materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.